Baik Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Aprilika Manik. Saya mengajar di SD 098166 Prumnas Kecamatan Siantar. Saya akan mencoba membuat video tutorial PMM Transisi PAUD SD. Semoga video tutorial ini dapat bermanfaat sehingga Bapak Ibu dapat mengerjakannya. Baik Bapak Ibu, pertama sekali kita menyalakan laptop sehingga tampak tampilan atau layar desktop kita seperti ini. Nah, kita buka Google Chrome. Ini Bapak Ibu klik 2 kali. Maka tampak tampilannya seperti ini, saya perbesar dulu. Jika sudah tampak seperti ini, kita masukkan link ke dalam garis yang berwarna biru. s.id garis miring PMM tanda hubung transisi PAUD SD. Enter. Nah, maka muncul tampilannya seperti ini. Jika Bapak Ibu sebelumnya belum pernah membuka link ini, maka tampilan sebelumnya itu Bapak Ibu diminta memasukkan akun. Nah, jika Bapak Ibu diminta memasukkan akun, maka Bapak Ibu harus memasukkan akun guru belajar ID Bapak Ibu. Nah, masukkan akun guru belajar ID, setelah itu enter, maka muncul tampilannya seperti ini. Nah, jika sudah muncul tampilannya seperti ini Bapak Ibu, maka untuk materi ini dia ada 2 modul. Ya, ada modul 1 dan modul 2. Nah, sebelumnya saya sudah mengerjakan modul ini. Jika Bapak Ibu belum mengerjakan modul ini sama sekali, maka lingkaran tanda centang ini dia akan berwarna putih. Dia berwarna putih. Nah, keduanya juga berwarna putih. Artinya kalau berwarna putih itu belum pernah Bapak Ibu kerjakan dan harus diselesaikan. Maka kita harus buka dulu satu persatu modulnya, kita kerjakan modul yang satu, yang pertama. Nah, setelah kita klik, muncul tampilannya seperti ini. Satu modul atau modul satu ini terdiri dari 3 materi. 3 ya, ada 3 materi. Nah, sama juga Bapak Ibu, jika Bapak Ibu belum pernah mengerjakan modul 1 ini, maka juga lingkaran centang ini berwarna putih. Nah, jika Bapak Ibu sudah mengerjakannya, dia akan berubah jadi warna hijau. Bagaimana cara mengerjakannya? Maka masing-masing materi ini harus kita buka. Kita klik, kita arahkan kursor kita ke setiap materi. Materi yang pertama, pentingnya transisi PAUD SD. Setelah sudah kita arahkan, muncul telapak tangan, artinya di sini sudah siap untuk kita klik. Nah, setelah sudah kita klik, muncul lagi dia beberapa submateri. Ada 5 yang harus submateri yang harus kita kerjakan, tambah nanti cerita reflektif. Nah, ini juga sudah berwarna hijau karena sudah saya kerjakan. Mungkin tampilan Bapak Ibu ini masih berwarna putih. Masing-masing submateri ini akan kita klik. Jika sudah diklik Bapak Ibu, kita tutup. Cara menutupnya ada di atas tengah ini tanda X. Arahkan kursornya sampai berubah telapak tangan. Klik atau close. Klik tanda X. Setelah itu kita kerjakan lagi, arahkan kursornya ke submateri yang kedua. Nah, tampilannya seperti ini. Jika sudah seperti ini Bapak Ibu, geser kursornya ke pinggir, ke arah kanan pada petak yang ada di layar ini ya, tengah dia. Nah, geser kursornya ke bawah, ada tampilan atau dokumen sampai ketemu dokumen yang diunduh. Silakan klik, maka tampak tampilannya seperti ini. Nah, dokumen ini Bapak Ibu boleh pelajari. Setelah dibuka dan dipelajari, kita lanjut ke materi. Kita close, klik tanda X. Nah, dia otomatis juga akan berubah warna
hijau. Kita lanjut ke submateri yang ketiga, miskonsepsi kesiapan bersekolah. Sama juga ya Bapak Ibu, kursornya geser. Nah, ada dokumen yang diminta untuk diunduh, kita unduh. Ini tadi dokumen yang pertama saya tutup. Nah, jika sudah terbuka dokumennya, boleh Bapak Ibu pelajari. Setelah sudah dibuka dan dipelajari, boleh kita close lagi. Lanjut, ini ya Bapak Ibu, tampilannya yang pertama. Nah, setelah begini tampilannya, kita close. Arahkan kursor ke tanda X. Setelah itu kita lanjut ke submateri yang keempat, hasil refleksi. Ya, ini juga diunduh. Nah, jika sudah diunduh Bapak Ibu, ini boleh di-close, tanda X-nya di-close. Jangan semua di-close Bapak Ibu, nanti tertutup. Artinya hanya pelatihan mandiri ini tetap terbuka. Setelah udah terbuka tadi, maka kita close tanda X-nya. Klik. Iya, otomatis juga akan berubah jadi warna hijau. Lanjut ke submateri latihan pemahaman. Nah, karena saya sudah mengerjakannya, nah cara mengerjakan latihan pemahaman ini, Bapak Ibu boleh membaca soalnya. Latihan pemahaman ini terdiri dari dua soal, boleh dibaca. Setelah dibaca, maka pilih salah satu jawabannya. Ya Bapak Ibu, contoh ini, bukan merupakan perubahan PAUD. Saya coba ini jawab. Yang bukan. Nah, contoh ya Bapak Ibu. Kesiapan sekolah. Nah, ini contoh ya, saya pilih D. Oke. Ya, kembali ke materi. Klik kembali ke materi ya. Begitu nanti caranya Bapak Ibu. Jangan lupa. Nah, setelah itu juga latihan pemahamannya juga berubah warna hijau. Kita lanjut ke cerita reflektif. Nah, cerita reflektif ini kita diminta untuk membuat deskripsi. Baca soalnya apakah ada hal baru. Nah, jika ada silakan tulis respon Anda secara singkat. Nah, kita ketik deskripsi atau respon kita secara singkat. Setelah sudah kita ketik Bapak Ibu, maka boleh kita klik simpan. Jangan lupa disimpan agar lingkaran centang ini berubah jadi warna hijau. Nah, setelah sudah selesai, maka materi yang pertama ini otomatis juga di sini nanti akan berubah warna hijau. Lanjut ke materi yang kedua. Sama pengerjaannya juga seperti materi yang pertama. Masing-masing submaterinya diklik. Setelah itu geser ke bawah kursornya, unduh dokumen yang diminta. Setelah sudah terbuka, kita close, tutup tanda X. Balik ya. Nah, setelah itu kita close lagi yang ini. Nah, setelah itu masuk submateri yang kedua. Kita tunggu sampai videonya ini berputar. Nah, jika sudah berputar di Bapak Ibu boleh men-skip atau langsung close, tutup ya, klik X-nya. Lanjut ke latihan pemahaman. Nah, pilih nanti salah satu jawabannya seperti pengerjaan materi yang pertama. Jika sudah selesai, nanti lanjut ke materi katanya. Kita diarahkan ke lanjut materi, kita klik materi. Nah, dampak yang kita harapkan dari gerakan transisi PAUD. Nah, dampak yang ini kita buat ya, kita pilih satu yang B. Siapa yang bertanggung jawab? Orang tua dan satuan pendidikan. Kita klik lanjut. Begitu caranya Bapak Ibu. Nah, dampak yang kita harapkan ini soalnya diulang juga ya, hanya dua soal, tapi dia diulang-ulang. Klik lanjut. Ya, pilih ini, coba. Nah, ini B. Klik lanjut. Orang tua dan satuan. Ya, jawab. Lanjut. Nah, kita diarahkan kembali ke materi. Nah, otomatis juga dia akan berubah jadi warna hijau centangnya ya. Lanjut ke reflektif. Reflektif ini juga kita diminta untuk mengetik deskripsi hal baru yang sudah kita pelajari. Setelah sudah kita ketik deskripsinya, maka kita klik simpan. Setelah kita klik simpan, dia akan berubah jadi warna hijau. Nah, kalau sudah semua submateri yang kita kerjakan Bapak Ibu, kita buka, maka otomatis untuk materi yang kedua ini dia jadi berubah warna hijau. Lanjut ya,
Kita buka ke materi yang ketiga, klik tanda panah yang sebelah kanan ya. Oke, kita buka juga satu-satu sub materinya. Nah, ini ya Bapak Ibu, eh, dokumennya kita unduh. Oke, setelah sudah muncul, boleh dipelajari. Setelah itu kita close. Ini juga kita close, maka otomatis berubah jadi warna hijau. Nah, ini juga latihan pemahaman. Nah, ini juga kita jawab seperti mengerjakan modul yang pertama dan kedua. Nah, saya keluar karena saya sudah kerjakan ya Bapak Ibu. Sudah saya kerjakan. Lanjut juga reflektifnya. Nah, ini. Saya simpan. Lanjut ke. Nah, jika sudah ketiga materi ini sudah selesai kita kerjakan, dia berubah jadi warna hijau. Kita lanjut ke kerjakan post test. Nah, sebelum Bapak Ibu mengerjakannya akan muncul Anda siap untuk melakukan post test, maka Bapak Ibu kliklah siap, yes, iya gitu ya. Nah, jadi jika post test ini sudah selesai kita kerjakan, setiap soal, masing-masing soal sudah selesai kita kerjakan, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kita kembali ke modul. Nah, ini kan Bapak Ibu untuk modul pertama semuanya sudah berubah, centangnya sudah berubah warna hijau. Kita kembali ke beranda yang pertama. Kita klik tanda panah yang di atas, ya. Nah, jika sudah selesai kita kerjakan modul 1, dia akan berubah jadi warna hijau yang seperti ini ya. Nah, lanjut. Kalau dia belum dikerjakan, yang centangnya ini, centang lingkarannya ini warna putih, masih putih ya Bapak Ibu. Lanjut ke modul 2, kita klik modul 2, kita arahkan kursornya ke modul 2, klik. Nah, muncul dia seperti ini. Modul 2 ini juga Bapak Ibu terdiri dari 3 materi. Ada 3 materi, setiap materi harus kita buka. Dan setiap materi yang pertama ada terdiri dari 1, 2, 3, 4. 4 yang harus kita kerjakan. Ada 3 submaterinya dan tambah reflektifnya. Jadi 4 yang mau kita kerjakan. Kita buka masing-masing submaterinya. Dan kita unduh dokumennya. Nah, setelah udah terbuka, boleh kita pelajari. Kita close, boleh. Ini juga di close. Jangan yang ini ya Bapak Ibu. Kalau ini nanti di close, dia akan tertutup dan kembali ke layar desktop. Tapi yang di tengah atas ini yang ditutup. Jangan lupa Bapak Ibu. Nah, submateri yang kedua diunduh. Ya, akan nampak seperti tampilannya. Kenapa setiap dokumen yang sudah diunduh harus ditutup? Karena begini Bapak Ibu, kalau semua ini, kalau setiap dokumen yang diunduh itu tidak ditutup, maka di atas sini ya akan banyak ini sehingga juga jaringan kita akan lelet. Maka ini setiap yang sudah diunduh harus ditutup aja biar jangan rame. Layar kita jangan rame ya. Terus kita close yang tengah atas. Lanjut ke submateri yang ketiga. Nah, ini sudah saya kerjakan juga sama seperti modul yang sebelumnya. Karena sudah saya kerjakan, dia berubah jadi warna hijau. Lanjut ke cerita reflektif. Sama juga Bapak Ibu ketikkan deskripsinya. Setelah udah ketik deskripsi, jangan lupa disimpan agar lingkaran ini berubah jadi warna hijau. Ini cerita reflektifnya. Nah, jika sudah selesai semua materi yang kita kerjakan, maka yang di atas ini centangnya ini pun akan berubah jadi warna hijau. Nah, lanjut juga untuk materi yang kedua, sama juga ya Bapak Ibu. Kita close, unduh close. Nah, begitu juga cara pengerjaannya sampai ke reflektif. Nah, jika semuanya sudah kita kerjakan selesai Bapak Ibu, semua materi ini sudah kita buka, maka kita diarahkan juga untuk mengerjakan kerjakan post test. Nah, ini saya sudah mengerjakannya, akan muncul kalau sudah kita jawab, semuanya benar, akan muncul seperti ini. Kita kembali ke modul. Nah,
Baik, modul 2 juga sudah selesai. Jika sudah selesai modul 2, kita kembali ke tanda panah, kita klik kembali ke beranda yang pertama. Ini saya kecili dulu layarnya. Setelah itu Bapak Ibu, kita masuk ke aksi nyata. Nah, kita lihat aksi nyatanya. Strategi PBB yang mendukung penguatan transisi PAUD SD khusus untuk jenjang SD. Kita pilih dulu atau penguatan masa pengenalan lingkungan, pengenalan peserta dengan menggunakan asesmen awal. Nah, ini ada 3 option yang mau kita pilih. Ini boleh dipilih ya, aksi nyatanya. Penguatan masa pengenalan lingkungan. Coba ini kita buka, saya pilih yang ini, option yang kedua. Nah, praksi. Buatlah minimal 3 contoh kegiatan untuk 3 hari pertama yang mendukung penguatan. Sebelum memulai, nah ini kita baca dulu. Sebelum memulai, Anda dapat membaca kembali panduan masa pengenalan. Nah, cermati rambu-rambu. Kumpulkan umpan balik. Nah, minta unggah dokumen aksi nyata isi deskripsi. Kumpulkan umpan balik dari hasil aksi nyata yang telah Anda lakukan. Nah, kita lihat dulu, kita pelajari dulu aksi nyata ini seperti apa yang diminta. Rancangan kita masuk dalam bentuk PDF, dokumentasi saat Anda menyampaikan ide pada rekan kerja atau video, umpan balik rekan kerja dan bentuk PDF dokumen iya. Nah, buatlah minimal 3 contoh kegiatan 3 hari pertama. Unggah dokumen aksi, yaitu 3 ini ya. Bentuk PDF-nya diminta, baru video. Umpan balik dari rekan sejawat dalam bentuk PDF atau dokumen. Iya, rencana kegiatan kita itu ternyata harus kita dokumentasikan ya, yang bersama, yang kita sampaikan bersama dengan rekan sejawat itu harus kita dokumentasikan. Waktu kita melaksanakan MPLS kan itu ada disuruh kepala sekolah itu membuat program ya. Kebetulan saya juga sudah punya, saya minimizekan dulu ya Bapak Ibu. Nah, kita buka ke nih. Saya buat di dokumen, coba. Oke, coba di download. Modul ajar. Nah, ya. Ini saya ada ini MPLS. Nah, makanya sebelumnya kita harus sudah sediain dulu di laptop kita ya, sebelum kita bekerja. Kita buka dulu. Nah, ini ada kemarin program yang sudah saya buat, saya serahkan dengan kepala sekolah ya. Nah, coba dulu. Ya, kita close dulu ya, minimize. Nah, kita coba dulu belajar mendownload. Nah, sudah kita mulai lengkapi, kita klik lengkapi. Cek ulang kelengkapan aksi nyata Anda. Aksi nyata sudah dilakukan. Dokumen aksi nyata telah dibuat dalam bentuk PDF. Laporkan laporan umpan balik serta disediakan. Coba kita close, kita pelajari dulu. Lihat contoh umpan baliknya ya.
Nah, inilah Bapak Ibu yang harus kita lengkapi dulu. Nah, ini semua kita buat dalam bentuk PDF seperti ini ya Bapak Ibu. Ini harus kita kerjakan dulu.